Genre itu kan program dari BKKBN dan ini juga digaungkan sama anak-anak muda sekarang sebagai generasi berencana. Definisi remaja ini adalah seseorang yang berusia 10 sampai 24 dan belum menikah. Gimana mau bicara keluarga berkualitas yang bicara anak remaja gitu, Oh, menikah itu nggak soal berdua, ya kan? Tapi ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sejak dini gitu. Pertama adalah kesiapan fisik. Semeton Gema Bali kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita lagi-lagi kita kedatangan anak muda Bali yang berprestasi. Salah satunya menjadi duta di kalangan anak muda. Mari kita sambut Kadek Jayanta. Halo, Swastiastu. Swastiastu. Ini mantap deh. Kalau ada yang ngomong Swastiastu langsung pengen bilang religius gitu. Karena kebiasaan. Woi, langsung gitu. Oke. Beli ya, manggilnya enaknya Beli ya. Oke, boleh Beli. Nah, kan kemarin kita ketemu Beli nih. Terkenalnya panggilannya Jai. Iya, betul. Asik, Beli Jai ini. Jadi nama Bali tapi nggak kelihatan Bali gitu. Jai itu kan keren gitu. Oke. Beli ini kan sebagai Ketua Forum Genre Provinsi Bali. Ya, benar. Oke, kemarin kan ada yang kesini Beli. Namanya tuh Arya Aditya. Ya. Itu genre juga kan? Ya, itu genre juga. Itu juga demisioner genre Bali sebelumnya gitu. Oke, gapnya jauh nggak jaraknya? Kalau masuk di genre, Arya sudah gabung 2018, sedangkan saya baru gabung 2022. Cukup jauh. 4 tahun lah. Oke. Berarti kakak tingkat itu ya? Iya, demisioner. Sepuh. Sepuh itu. Oke, ini memang Arya ini. Oke. Beli juga sebagai Duta Genre Provinsi Bali tahun 2022. Iya. Dan Genre Indonesia 2023. Duta Genre Indonesia 2023. Ya, betul. Wih, baru 1 tahun langsung dutanya nasional. Itu ya gini Beli. Itu sebenarnya gimana Beli? Maksudnya pas Duta Genre Bali itu setiap diseleksi dari semua kabupaten gitu Beli? Iya, mungkin sedikit cerita ya. Jadi Duta Genre ini adalah salah satu pionir ya, atau seorang yang jadi teladan di genre. Genre itu kan program dari BKKBN dan ini juga digaungkan sama anak-anak muda sekarang sebagai generasi berencana gitu. Jadi yang penting itu adalah mempersiapkan kehidupan berkeluarga gitu. Karena kita kan ingin menyambut nih bonus demografi. Jadi genre ini sekarang lagi gencar-gencarnya gitu. Termasuk dengan adanya pemilihan Duta Genre. Untuk di Bali sendiri, itu setiap kabupaten itu biasanya mengirimkan delegasinya 3 pasang di tahap awal untuk diseleksi menjadi 10 pasang terbaik Seprovinsi. Ya, seprovinsi untuk masuk sebagai finalis. Oke, berarti kan gini Beli, berarti proses seleksi awalnya itu ada di kabupaten Beli ya? Ya, betul. Kalau di kabupaten akan mengirimkan ke provinsi sebanyak 3 pasang, berarti kan di kabupaten ini dari berapa banyak orang nih Beli yang pengen jadi, atau istilahnya yang dipilih hanya menjadi 3 pasang gitu Beli? Iya, benar. Jadi setiap kabupaten itu punya caranya sendiri untuk melakukan seleksi gitu. Bahkan kemarin ada kabupaten, sebelum-sebelumnya ada kabupaten yang melakukan penunjukan karena belum ada pemilihan di sana. Jadi kayak mungkin sekolah tertentu ditunjuk untuk mewakili gitu. Oke, Beli waktu itu dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Buleleng, mewakili Buleleng. Mewakili Buleleng. Ya. Rame nggak waktu itu Buleleng Beli? Kalau waktu itu Buleleng untuk yang laki-lakinya lumayan, ada 12 orang yang daftar. Yang ceweknya? Lebih ramai lagi, 27 orang gitu. Kita harusnya daftar di Semeton ya. Masih bisa nggak ya? Kalau selama masih berusia remaja, tentunya masih bisa. Masih di bawah 30 aman dong ya? Apa enggak? Kalau definisi remaja ini adalah seseorang yang berusia 10 sampai 24 dan belum menikah. Ya, 10 sampai 24 dan belum menikah. Belum nikah. Tapi di atas 24. Tapi undang-undang kepemudaan masih cukup aku. Tapi remaja ya? Ya, remaja. Konteks remaja kan beda lagi gitu. Kalau pemuda masih pemuda di bawah 30. Kalau nggak salah terakhir kan Menpora membuat perubahan. Terakhir itu undang-undang sebelumnya itu batas usia pemuda itu maksimal 35. Sekarang sudah berubah jadi maksimal 30. Ya. Saya masih pemuda, cuman udah lewat remaja. Oke, Beli. Berarti kan dari sekian banyak akhirnya terseleksi menjadi 10 pasang waktu itu. Iya, betul. 10 berarti kan 20 orang Duta Genre Bali. Iya, betul. Ada 20 orang pemuda dan pemudi gitu ya. Iya. Kalau di nasionalnya Beli,
Berarti kan se-Indonesia nih. Ya, se-Indonesia. Itu berapa banyak, Li? Kemarin waktu 2023 saya ikut ajang ini, itu diikuti oleh 34 provinsi. Jadi ada 34 pasang atau 68 orang. Oke, 68 orang. Ya. Dari setiap provinsi mengirimkan berapa, Li? Satu pasang. Satu pasang. Satu pasang terbaik untuk ya representasi dari provinsinya masing-masing gitu. Oke, waktu itu gini, Li. Itu pasti ada materi nggak sih kalau gitu? Iya, pasti. Pembekalan materi gitu-gitu. Ada. Itu ditaruh di mes dong itu, di asrama itu. Untuk yang di provinsi itu ya di MES BKKBN. Kemudian untuk yang kemarin di nasional itu kita tuan rumahnya kemarin itu Semarang. Oke. Kita di salah satu hotel di sana, itu kita seleksinya di sana gitu. Berapa hari itu, Li? Kalau tidak salah dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 31 ya, 31 Oktober. Oh, tiga harian lah ya. Ya, 4 hari termasuk 4 tanggal hari 28-nya ya. Oh iya. Wih. Oke. Mantap. Li, tapi ketika tadi bicara apa namanya usia remaja, itu ternyata dari umur 10 sampai 24. Ya. Itu aturan di genre begitu ya? Ini adalah rasio yang sudah dikeluarkan juga resmi oleh BKKBN bahwa remaja itu adalah seseorang yang berusia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Oh, itu dari BKKBN yang mengeluarkan itu. Iya. Kita tarik sedikit dulu ya, tarik ke samping sedikit. Waktu Bli ini masuk di genre itu berarti Bli masih SMA kah atau sudah kuliah waktu itu? Waktu pertama kali tahu genre dan gabung di genre itu udah kuliah, baru semester 2 waktu itu. Oke, udah kuliah ya. Karena waktu itu kan aku ngobrol sama si Arya tuh. Dia bilang dari SMA apa SMP dia itu masuk gabung ke genre itu. Untuk dia gabungnya sebenarnya SMP Kenalpik namanya, Pusat Informasi Konseling. Yang tingkat desa atau kecamatan itu ya. Kemudian akhirnya dia di SMA jadi duta genre gitu. Oh iya, dia dari SMA udah duta genre. Iya, betul. Iya. Sekarang kalau Blijai dari kuliah. Bergabung ke genre. Oke. Tapi kan memang batas umurnya waktu itu memang bahkan sampai sekarang masih di bawah 24 ya? Masih di bawah 24. Oke. Masih aman. Masih aman. Tapi sudah selesai, Bli. Kuliah kemarin. Kuliah apa? Di Undiksa. Ya. Buleleng ya? Buleleng. Jurusan ini mungkin teman-teman pasti pada ngira, oh ini kok masuk ke genre ini, padahal jurusan saya itu matematika. Matematika. Ya. Pendidikan matematika prodinya. Oke, kirain apa gitu misalnya kesehatan, kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat, tapi pendidikan matematika. Iya, karena saya berpikir seperti ini. Saya punya prinsip bahwa belajar itu tidak hanya di kampus kan. Dan saya sebagai seorang remaja menyadari penting juga untuk perencanaan berkeluarga itu gitu. Nah, ketika saya pertama kali tahu genre dan masuk ke dalamnya, ternyata apa yang saya dapat di sini bermanfaat untuk saya gitu. Salah satunya belajar public speakingnya, kemudian juga tahu substansi dalamnya kayak gitu, Li. Oke. Jadi jurusan pendidikan matematik menjadi duta genre, yang dimana ingin mencari proses pembelajaran di luar daripada kampus gitu ya. Benar. Oke, tapi nggak salah juga, Bli. Nggak ada yang salah gitu. Aku juga teknik kok. Jadi moderator podcast gak? Teknik aku aslinya. Teknik, fakultasnya teknologi industri lah gitu. Iya. Jurusannya Solidarity and Forever dulu. Tapi jadi jurnalis gitu. Nah, gini, Bli. Ketika kita bicara hal seperti itu, bicara soal pendidikan, menurut Bli berarti orang kuliah pun selagi memang batasan umurnya belum melebihi 24 tidak masalah masuk genre gitu, dan tidak ada kata terlambat, Bli ya? Nggak ada kata terlambat, bahkan saya pun masuk waktu itu kan udah kuliah statusnya, sedangkan teman-teman yang lain ada yang udah dari SMP seperti Arya, SMA sudah ada yang gabung gitu, sedangkan saya waktu itu gabungnya udah kuliah dan itu udah semester 2 gitu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke ini, Bli. Aku coba, jadi gini, kemarin kan aku udah ngobrol sama Arya di podcast ini juga gitu. Iya. Nah, kita nih tertarik soal sebenarnya, cuman aku kemarin gak terlalu banyak ngulik soal genre, Bli. Oke. Sekarang dari Bli lah ini, sebagai duta genre Bali, duta genre Indonesia, bahkan sekarang ketua forum genre profesi Bali gitu. Mau tahu gitu, Bli, sebenarnya kampanyenya genre ini apa sih, Bli? Karena gini, Bli, sedikit pengantar lagi nih, Bli.
Masih nggak 2 anak cukup tuh? Sekarang esensi dari 2 anak cukup atau campaign tentang 2 anak cukup itu sudah tidak diberlakukan lagi gitu. Sekarang sudah tidak ada istilah itu. Sekarang yang menjadi tagline dari BKKBN adalah berencana itu keren, dan tentunya yang sekarang di campaign itu adalah keluarga berkualitas gitu. Keluarga berkualitas. Ya, betul. Oke. Nah gini Bleh, ini aku coba jadi masyarakat nih Bleh, jadi semeton nih. Iya. Gimana mau bicara keluarga berkualitas yang bicara anak remaja gitu Bleh. Oh, iya. Nah, pernah nggak dapat pertanyaan itu Bleh? Untuk sebenarnya ya kalau di genre itu sendiri kan dari, oleh, dan untuk remaja gitu. Sebenarnya kan kita ingin membentuk ya teman-teman remaja saat ini agar mempersiapkan kehidupannya ke depan gitu, sasaran kita. Oke. Jadi sasaran kita ya remaja untuk mempersiapkan kehidupannya ke depan. Terus apakah sebagai seorang remaja ya, saya sendiri yang nggak punya pengalaman, belum punya anak gitu, kemudian memberitahu tentang keluarga berkualitas, bahkan belum berkeluarga gitu. Tapi kita nggak sadar sebagai seorang remaja kan kita lahir dari sebuah keluarga besar, kemudian terbentuk juga. Langkah pertama kita pasti ada di keluarga gitu. Oke. Berarti maksudnya adalah sasarannya genre ini adalah remajanya gitu ya, bukan betul. Menasihati atau pembekal kepada orang tua gitu ya. Ya sebenarnya itu ada lingkup lain lagi gitu. Iya. Tapi kalau kita di forum genre ya sasaran utama kita adalah remajanya gitu. Iya, pembekalan saling mengingatkan. Iya. Nah, terkait dengan keluarga berkualitas. Oke. Nah gini Bli, indikator Nah aku mau tanya nih, indikator keluarga berkualitas nih Li. Ada indikatornya nggak sih sebenarnya keluarga berkualitas tuh, atau memang bahasanya ini bisa dibilang berkualitas kalau dia sudah melakukan ini, atau yang dimaksud keluarga berkualitas itu seperti apa Bli sebenarnya? Oke, jadi kalau misalkan kita di konteks genre, sebenarnya kita ngelihat indikatornya itu dari kesiapan berkeluarganya dulu gitu. Oke, kesiapan menuju jenjang itu ya. Oke. Jadi kalau kita itu sebenarnya ada mengenal namanya 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Jadi mungkin beberapa orang ini belum menyadari ini gitu. Kayak mungkin dari podcast ini saya ingin teman-teman mengetahui bahwa menikah itu nggak soal berdua. Iya kan. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sejak dini gitu. Pertama adalah kesiapan fisik. Ya, karena kesiapan fisik ini penting. Kemudian terutama untuk perempuan ada pengukuran lingkar lengan, udah layak nggak untuk bisa hamil. Kemudian ada itu ya? Ada itu. Oh, baru tahu ini. Buat teman-teman perempuan nih ada idealnya biar nggak istilahnya itu kekurangan gizi atau dan lain sebagainya, itu dicek buat teman-teman yang udah merasa usianya udah di atas 18 tahun, itu dicek setidaknya lingkar lengan atasnya itu 23,5, di atas 23,5 atau 23,5 juga tidak apa gitu. Nah, terus Bli, itu yang pertama. Kemudian indeks massa tubuh itu juga penting kan. Massa tubuh? Ya, indeks berat badan dan tinggi badan. Proporsi antara berat badan dan tinggi badan. Jadi kadang kita akan mengecek apakah kita sangat kurus, normal, gemuk ataupun sangat gemuk. Kan. Tapi kadang-kadang sekarang kan persepsi anak muda tuh ngaca bentar, aku gemukan nih gitu. Ini dah. Padahal teman-teman perlu sadari juga itu ada caranya untuk ukur. Caranya sederhana, kalian tinggal ukur berat badannya berapa, kemudian dibagi tinggi badannya dalam satuan meter, dikali tinggi badan dalam 1 meter juga gitu. Misalnya saya kan 50 misal. Kemudian tingginya 165 cm. Jadi 50 dibagi 1,65, karena kan 165 cm jadi ya 1,65 dibagi lagi 1,65 gitu. Maka keluarlah hasilnya. Baru kita bisa mengategorikan kita itu sangat kurus, normal, gemuk ataupun sangat gemuk gitu. Oke, tapi yang idealnya ada di normal. Iya, idealnya tentu ada di normal kan. Oke. Itu salah 2 dari 10 indikator tuh. Ya, salah satu. Pertama baru kesiapan fisik itu. Nah, lanjut nih ada kesiapan dari segi usianya. Nah, usia yang ideal nih, usia yang ideal gimana tuh, Li? Menurut BKKBN, anjuran juga teman-teman yang ingin hidup berkeluarga minimal untuk perempuan itu 21 tahun. Oh, minimalnya 21. Minimal. Kemudian untuk yang laki-laki minimal 25. Oke. Tadi banyak yang nanya nih kenapa 21 25 gitu. Gapnya kan berarti di 4 tahun lah ya. Ya 4 tahun. Tapi kadang-kadang orang berpikiran harus 21 ya, harus 25 ya. Sebenarnya enggak. Itu anjuran.
Oke. Anjuran. Jadi secara undang-undang kan kita tahu bahwa batasnya itu 19 tahun ya, Iya. nah, baru boleh menikah. Kemudian kalau di genre itu ada beberapa persepsi, salah satunya di umur 21 ini perempuan itu sudah ideal untuk hamil. Oke. Oke, jadi ini ada nih dari kesehatan itu ada rentang usia ideal untuk hamil 20 sampai 35 untuk perempuan. Untuk perempuan. Ya, karena di bawah itu, di bawah usia 20 kehamilan beresiko karena dalam segi reproduksi belum matang. Kemudian di atas 35 juga beresiko karena kan sudah menua alat reproduksinya. Kemudian kita mengenal menopause dan lain sebagainya. Jadi usia ideal untuk hamil 20 sampai 35 gitu. Kalau laki? Kalau laki-laki sebenarnya kenapa 25? Dari segi perhitungan ya, misalnya nih selesai kuliah umur 22 misalnya. Iya, Kalau dia normal normalnya. 22. Misalnya lanjut S2 ataupun bekerja, itu ada waktu sekitar 3 tahun lagi untuk membentuk mau kemana nih gitu. Nah, jadi kan kayak udah siap secara finansialnya, kemudian juga emosional, mentalnya gitu. Nah, itu berdampak pada kesiapan yang berikutnya. Ada siap secara mental, emosional. Oke. Ya kan sekarang kasus KDRT lagi viral-viral, lagi hype banget nih di sosmed terutama gitu kan. Beli sempat baca berita kemarin di Denpasar. Saya lupa tahun berapa, tapi kemarin itu sempat ada berita viral 400 janda muda. 400 janda muda Denpasar. di kota Denpasar. Iya. Janda muda. Janda muda. Semua tahun? Oke. Wah, itu kan jadi salah satu bukti ya bahwa nikah itu nggak hanya permasalahan dari segi fisik dan usianya aja, tapi juga mental, emosional. Karena kalau misalkan itu tidak siap ya dikit-dikit KDRT. Ya, itu yang jadi fokus kita juga gitu. Kemudian juga ada kesiapan-kesiapan lainnya seperti keterampilan hidup juga perlu. Keterampilan hidup tuh maksudnya kita bicara bakat. Kalau bicara bakat sih mungkin ya, bicara minat juga ya. Karena kan misalnya nih mengurus rumah tangga, kan keperluan-keperluan rumah tangga kan perlu keterampilan. Iya. Ya setidaknya nih teman-teman yang tinggal di Bali gitu. Galungan Kuningan ada penjor. Membanten, buat Banten dan lain sebagainya. Memang sih kita bisa praktis beli, tapi kalau misalnya kita tidak tahu yang seperti apa yang penjor yang tepat kan, itu juga perlu keterampilan gitu. Keterampilan juga masuk ukuran dari 10 dimensinya. 10 dimensi supaya menjadi ini ya apa keluarga berkualitas itu. Oke. Keterampilan ya bicara sebagai orang Bali gitu ya, terutama Hindu. Ada upakara yang harusnya Banten. Salah satunya, tapi yang paling sederhana adalah misalnya nih keperluan dapur. Ya sederhananya keperluan dapur. Kan itu juga perlu keterampilan kan. Iya, misal ini ada sayur, ada ini. Makan apa kita nih bingung dia mau. Ternyata ya si cowok nggak tahu, nggak pernah mebat apa masak gitu kan. Si cewek pun sama itu. Nah, aplikasi aja pesan datang gitu kan. Oke. Ketika nanti ya mohon maaf gitu, amit-amit finansialnya lagi down, yang ada di dapur itu nggak bisa diolah jadinya gitu ya. Makanya diperlukan keterampilan. Salah satu kita bicara yang mungkin standarnya adalah keterampilan dapur gitu ya. Iya benar. Oke. Nah ini ini masuk ke ini Bli. Tadi kan Bli bilang bahwasannya campaign 2 anak cukup itu sudah tidak diberlakukan lagi. Ya sudah, bukan itulah yang jadi sudah mulai fokusnya sudah berubah kan begitu dari BKKBN. Iya. Tapi gini Bli, kalau ketika campaign 2 anak cukup itu sudah tidak, berarti memang orang Bali ini harus 4 dong anaknya. Oh nggak harus. Biar katanya kan ada yang bilang nih, salah satu tokohnya di Bali nih, biar ketut nggak punah gitu. Gimana Bli nanggepin ini apa KB Bali gitu. Sebenarnya ini juga kemarin jadi pro kontra kan. Padahal kan jumlah penduduk Indonesia itu kan udah di 280 juta gitu, menuju 300 lah. Nah sekarang yang jadi pro kontra adalah kebijakan, salah satunya ini udah ada di instruksi gubernur ya, nomor 1545 tahun 2019. Bahwa tentang KB Krama Bali istilahnya, yang 4 anak ini gitu. Apakah salah memiliki 4 anak? Tidak. Jadi saya perlu sharing juga buat semeton semua. Karena kan konsep sekarang itu adalah membangun keluarga berkualitas. Jadi kalaupun ada 1 anak, 2 anak, 3 anak, ataupun 4 anak, yang penting keempat anak ini bisa hidup dalam kualitas yang baik gitu. Nah jadi sebenarnya gini,
kalau misalnya suatu keluarga itu memang mampu untuk membiayai kelahiran 4 anak ini, ya tidak masalah. Oke. Itu yang pertama. Kedua adalah kita perlu mempertimbangkan juga, misalkan memang tadi kan dari sisi kesanggupan Ya, finansialnya, finansial. dari fisiknya. Oke. Nah, jadi ini selain yang tadi 10 dimensi kesiapan berkeluarga, ini juga ada yang perlu dihindari, 4 T namanya, 4 terlalu. Apa aja tuh? Yang pertama, nggak boleh terlalu muda nih, nggak perlu terlalu muda untuk hamil. Oh iya. Nggak boleh juga terlalu tua. Terlalu muda nggak boleh di bawah 20 tahun, terlalu tua nggak boleh terlalu di atas 35 tahun yang tadi. Iya. Yang berikutnya adalah jarak kelahiran, nggak boleh terlalu dekat. Oh, kayak baru lahiran. Udah hamil Sorry, lagi. 1 bulan, 2 bulan udah hamil lagi gitu. Udah hamil Oke, lagi. oke. Ini sebenarnya ada rentang idealnya gitu. Kalau semisalnya kita ingat itu ada anjuran itu 33 bulan jaraknya. Saran untuk setelah kelahirannya tahun ya. 2,5 tahun lah ya. 2,5 tahun. Makanya rentang jarak anak pertama dan anak kedua ya setidaknya 2-3 tahun lah gitu. Oke. Nah, yang berikutnya itu tidak boleh terlalu sering gitu. Terlalu banyak punya anak itu, tapi nggak bisa ngurus. Nah, Oh itu. iya. Jadi kembali lagi, kalau sekarang konsep BKKBN itu kalau misalkan kita bilang 2 anak cukup, jadi semua keluarga berpatokan harus 2 anak nih gitu dan lain Iya, sebagainya. Sedangkan di sisi lain ada yang punya persepsi banyak anak banyak rezeki gitu. Iya, Terus iya. mau gambling mau gimana? Sekarang yang penting itu adalah semasih mampu dan memang ingin punya anak berapa. Yang penting anak-anaknya itu dalam hidup yang berkualitas juga gitu. Oke. Dipastikan kecukupannya cukup. Jadi ketika lahir masa langsung dimasukin ke panti asuhan kan? Jadi Iya, kalau itu Sayang karena lah. mungkin karena finansial yang nggak mencukupi Iya, akhirnya sudah taruh sini aja kan bahaya nggak boleh juga gitu ya. Betul. Makanya sekarang tagline dari BKKBN itu adalah berencana itu keren. Jadi setiap hal itu perlu direncanakan, termasuk punya anak ini gitu. Iya. Oke. Ini tapi beli campaign terkait dengan 2 anak cukup nih secara BKKBN nasional nih yang sudah mulai Mengikis lah. berarti bukan Bali aja gitu. Senasional juga memang ya sudah kalau memang intinya keluarga berencana gitu. Iya benar. Berencana berkualitas. itu keren ya. Berencana Keluarga itu keren. berkualitas dengan berencana itu keren gitu. Itu se-Indonesia. Itu se-Indonesia sekarang. Oke. Berarti kalau tadi kita poinnya adalah ketika di Bali ada namanya Pergub ya tadi. Instruksi gubernur. Instruksi gubernur terkait dengan KB Krama Bali. Ya. Ya silakan Semeton kalau memang kedepannya ingin berencana mempunyai 4 anak gitu ya. Tapi harus diseimbangkan dengan hal-hal 10 dimensi itu sama 4 terlalu itu ya. 4T itu. Ya. Ini bukan suatu kewajiban tapi himbauan supaya menjadi keluarga yang berkualitas. Iya. gitu ya. Oke. Ya jangan sampai ya amit-amit lah kita mencegah untuk harapannya punya 4 anak tapi secara finansial tidak mencukupi gitu. Terus apalagi sekolah mahal ya sekarang ya, pendidikan mahal. Terus kesehatan gitu kan. Betul. Terus hari-hari itu maksudnya kebutuhan sehari-hari. Ya, Oke. Apalagi tadi sampai perhitungannya bahkan sampai ke fisik ya. Iya benar. Iya juga ya. Kita berarti harus olahraga nih. Salam sehat. Makanya di genre itu salah satu slogannya adalah sehat, cerdas, ceria. Gitu. Sehat dulu, jadi Oke. poin penting. Nah, setelah sehat, cerdas, Oke. baru ceria. Saya Sunggara sehat-sehat aja. Cerdas nggak terlalu. Ceria tiap hari. Ceria nggak pusing tiap hari. Pusing setiap hari. Aduh. Oke, berarti perlu chill dulu lah sedikit ya. Oke. Siap. Berarti kedepannya harusnya anak-anak muda nih belajar tentang itu loh ya. Ya. Belajar dan kalau bisa kalau memang masih remaja silakan bergabung ke genre ya beli ya. Ya benar banget, terbuka untuk teman-teman semua siap. bergabung ke kegiatan-kegiatan kita, bahkan ke organisasi kita itu terbuka banget buat teman-teman gitu. Sama hal ini beli satu lagi beli. Jadi waktu saya di Jakarta tuh ini sempat kita menggaungkan sekali 2 kali lah. Itu terkait dengan edukasi seksual itu. Ini kan masih tabu beli. Dalam arti gini, ketika kita menggaungkan itu terkait dengan edukasi itu, semua bilangnya apa? Pornografi lah, apalah ini. Kok bikinnya gini sih apa? Hal-hal yang menjerumus dalam tanda kutip
lebih ke pornografi gitu. Padahal yang kita mau bawa tuh bukan itu. Terkait dengan ya gimana kamu nanti kesehatannya bagaimana kan gitu. Itu tuh masuk dalam ini nggak di dalam genre ini. Ya jadi kita sebenarnya juga punya salah satu aspek itu seksualitas dan juga penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Kita juga belajar tentang kesehatan reproduksi remaja. Jadi ya yang berkaitan dengan edukasi seksual ini juga masuk dalam ranah kita gitu. Nah sebenarnya yang paling sering kita gencarkan adalah benar kata Beli, tujuan kita itu mengenalkan itu adalah menjaga hak reproduksi sebenarnya. Karena kan salah satu organ yang paling rawan itu adalah organ reproduksi. Cuman di sebagian besar orang itu menganggap ini hal tabu. Tapi ketika misalkan nih kita bawa materi tentang, kita bahas tentang alat reproduksi remaja gitu. Wih gitu. Malah jadi ya. Dan padahal tujuan kita adalah mengedukasi, mengenalkan bahwa ini loh yang perlu kita jaga. Karena kan kita bisa tahu ini di masa depan untuk sebagai alat reproduksi kita. Kemudian di satu sisi juga saat ini organ reproduksi itu bagi remaja kalau misalkan nggak diketahui bisa disalahgunakan gitu. Misalkan seks pranikah itu. Oh iya itu tuh. Itu apalagi saya takut salah ngomong nih tapi kayaknya hari ini sudah menjadi hal yang beberapa menjadi hal yang apa sih bisa dibilang dinormalisasi mungkin. Iya, dinormalisasi oleh beberapa anak muda gitu. Iya. Padahal itu hal yang tidak dianjurkan kan gitu. Betul. Iya. Sebenarnya buat teman-teman bahkan kemarin itu kita lihat ya di media sosial itu kan berbagai info mengenai pornografi atau enggak video-video yang viral mesum tuh viral tuh selalu rame ya. Padahal kalau misalnya info positif itu sepi ya. Iya. Kenapa ini? Kenapa ketika misalnya kita lihat ya, ketika ada postingan yang baunya ke arah sana, itu pasti info link dan lain sebagainya. Info link saya pernah nih digituin kan info link, saya kasih info link berita Gema Bali. Info link berita gitu ya kan, baca berita. Kau dikit-dikit ramai sedikit info link link berita saya kasih. Makanya kan sebenarnya ini juga jadi anjuran buat teman-teman semua, semeton semua, terutama anak-anak muda, remaja gitu. Jangan melakukan seks pranikah. Mungkin buat temen apaan tuh gitu, ngapain kamu ngurusin urusan orang. Tapi ini anjuran buat teman-teman gitu, bahwa seks pranikah itu lebih banyak ruginya. Mungkin sekarang nggak merasakan ya, misalnya nih hubungan itu dilakukan dengan pacar, saya tahu setelah itu pacarnya meninggalkan, atau mungkin setelah itu video-videonya diviralkan, dan masih banyak lagi Beli. Saya kan secara sosial ini tidak diperbolehkan lah, pasti jadi omongan tetangga dan lain sebagainya. Secara agama juga. Oh betul. Ini kan dilarang. Iya ada norma-norma agama juga ya. Iya betul. Oke. Ini kita kalau bahas itu panjang nih. Iya betul Pak, panjang nih. Ya gini Beli, terakhir ya Beli. Kan informasinya kemarin juga aku ngobrol sama Pak yang di acara HUT Genre kemarin itu kan, Pak Sekretaris BKKBN. Iya benar. Pak siapa namanya? Pak Arnawa. Iya. Ngobrol. Dia juga menyampaikan di sana kan, September ini akan ada acara genre nasional di Bali. Iya betul. Munas ya? Apa bahasanya? Adu Jaknas. Adu Jaknas. Se-Indonesia di Bali. Betul. Itu di bulan September gitu. Ini kan genre Beli ya. Walaupun secara kelembagaan genre ini ada di bawah naungan BKKBN kan gitu. Tapi kan secara teknis yang bergerak nanti kan teman-teman genre Bali kan. Iya betul. Untuk menyiapkan acara tersebut kan. Itu kesiapannya gimana Beli? Oke, kalau kita ceritakan sebenarnya secara teknis juga ada genre Indonesia. Pengurus nasionalnya ikut terlibat dan kita genre Bali ini sebagai panitia lokalnya. Jadi semeton juga perlu tahu Adu Jaknas ini adalah apresiasi duta dan ajang kreativitas. Jambore ajang kreativitas gitu. Yang diselenggarakan setiap tahun. Tahun lalu di Semarang waktu saya terpilih sebagai duta. Nah, tahun ini Bali dipilih sebagai tuan rumah. Kalau ditanya kesiapannya sudah berapa persen, mungkin bisa saya bilang 80% ke atas lah. Pertama dari segi tempat,
hotel itu di daerah Denpasar. Oke. Kemudian nanti grand finalnya itu disupport oleh pemerintah Kabupaten Badung, nanti di Badung. Oh, Puspam. Ya betul, di Oke, Puspam, oke. di Balai Budaya. Iya, iya. Kemudian dari segi kesiapan-kesiapan lainnya kita sudah mulai rangkaiannya secara online gitu, misalnya seleksi-seleksi, kemudian juga challenge-challenge untuk duta-duta, kemudian juga beberapa kegiatan. Salah satunya ada genre inklusif nih. Jadi sekarang genre itu sekarang tidak berfokus pada remaja-remaja yang mohon maaf ya, yang normal gitu. Tapi juga teman-teman yang disabilitas kita akan sasar juga gitu. Makanya sekarang menggaungkan genre inklusi gitu. Nah, kemudian ada ini genting juga implementasi nyata genre cegah stunting. Kan stunting lagi santer banget dibahas ya oleh pemerintah, apalagi targetnya di 2024 ini adalah 14%. Dari sebelumnya mungkin itu sekitar 22% ya, 24% ya. Sekarang mau turun ke arah 14% target nasional. Jadi ya BKKBN sebagai yang membidangi ya manor utamanya dan genre membantu pergerakan itu gitu. Itu juga sudah ada di challenge-nya. Kemudian juga ada kesiapan-kesiapan lainnya, audiensi dan lain sebagainya, itu kita sudah mulai lakukan gitu. Oke, sebagai panitia lokal ya. Iya, sebagai panitia. Panlok. Oke, steering komitenya ada di pusat ya. Iya, benar. Beli ini kan ini sedikit ya, sindir-sindir sedikit ya, Bang. Itu kan berbarengan nggak beli sama pemilihan nasional? Pemilihan nasional. Ketua genre nasional. Iya, benar. Kebetulan untuk tahun ini ya di 2024 ini ada pergantian kepengurusan di nasional. Oke. Itu per tahun berarti diganti oleh? Enggak, untuk di genre itu secara ADART itu 2 tahun sekali. Oh, berarti tadi acara apa namanya? Pemilihan dutanya, adu jaknasnya ini. Adu jaknasnya setiap tahun. Setiap tahun. Tapi Pergantian kepengurusan setiap 2 tahun. 2 tahun. Berbarengan dengan adu jaknas itu. Ya, untuk tahun ini sebenarnya sudah terjadi dari 2022. Waktu itu di Jogja, tuan rumah Jogja, itu pergantian pengurus juga di sana. Iya, berbarengan gitu. Berbarengan. Walaupun forumnya berbeda gitu. Ya, walaupun forumnya berbeda. Oke. Ini fokus yang adu jaknas. Ya, yang untuk pemilihan beda lagi ketua-ketua Pak. Ketua-ketua ya. Ketua-ketua provinsi biasanya di sana gitu. Oke. Teman-teman yang lain yang menjadi peserta ya tetap fokus ke adu jaknas gitu. Siap. Ini nih kawan kita maju nggak itu nih? Arya. Tapi kalau sebenarnya membahas itu ya, kita dari genre Bali tentu mendukung kawan kita untuk maju ke nasional, pengurus nasional gitu. Oke. Biar Putra Bali ini memegang genre nasional kan gitu kan. Ketua Forum Genre Nasional gitu. Iya, tapi konteks kita ingin kawan kita itu Arya ini maju di sana bukan hanya biar Putra Bali. Tapi kita lihat juga dari segi pengabdiannya dia di genre Indonesia udah cukup lama kan, dari 2019 dia terpilih sebagai duta genre Indonesia. Kemudian juga bagaimana selama ini dia aktif di sana di genre Indonesia. Jadi saya rasa saya sendiri ya Ketua Forum Genre Provinsi Bali mendukung kalau misalnya nih Arya bisa ikutlah menjadi salah satu kandidat. Terlepas daripada dia Putra Bali, memang kualitasnya tidak perlu diragukan dan loyalitasnya di genre itu. Iya, betul. Oke. Tapi gini Beli, sebelumnya Ketua Forum Genre Nasional tuh ada orang Bali nggak? Sebelumnya ada. Tapi sebenarnya dia orang asli Bali, tapi besar di Jakarta. Namanya Kak Nanda. Oh, Nanda Rizka. Ya, Nanda Rizka. Ya, siapa senior? Senior beliau. Iya. Sebenarnya kalau lupa ya. Kalau kita lihat ya potensi orang Bali itu luar biasa loh, Bli. Selama teman-teman Bali itu mau speak up, mau keluar dari zona nyamannya, sebenarnya potensi kita oke loh. Karena Nanda Rizka contohnya ketua genre Indonesia sebelumnya gitu. Kemudian yang Arya Aditya sekarang kan masuk ke tim staf sus Kemenpora. Jadi itu bukti-bukti bahwa kita orang Bali, remaja Bali itu sebenarnya punya potensi. Tergantung teman-teman mau memanfaatkan potensi ini ke arah mana gitu. Apakah tetap berada pada zona nyaman, atau mau berkembang lebih lagi gitu. Oke. Nanti berarti di bulan September tuh kira-kira ada tanggalnya sudah ditetapkan belum? Tanggal sudah. Di tanggal berapa tuh? Jadi kegiatannya ini sudah dirancang 17 sampai 21 September. Wih, lama juga ya, 4 hari itu. Ya lumayan. Oke. 17 sampai 4 hari di Bali itu ya. Denpasar dan Puspam itu ya. Jadi Semeton juga bisa dicek-cek nanti
Instagram ya, Genre Indonesia dan juga Genre Bali untuk update info gitu. Terutama kan kita perlu mendukung juga nih putra-putri Bali yang akan maju di ajang nasional ini. Termasuk juga dikonsolidasi ketua forumnya, Betul. ketua nasionalnya. Kita perlu mendukung lah dan juga monitoring itu teman-teman. Nah, terlepas daripada ketua forum nanti, kan duta genre ini akan berkontestasi di Bali ya. Bali akan berkontestasi di ajang nasional kan? Iya benar. Ini sudah disiapkan dari sekarang berarti. Sudah siap dari sebelum-sebelumnya. Bahkan kita sudah menyiapkan duta yang akan berkontestasi tahun ini, itu tahun lalu. Gitu. Jadi yang maju itu adalah duta genre 2023 Bali berkontestasi di tahun 2024 gitu. Oke, cewek tuh kan? Putra-putri. Oh, putra-putri ya? Ya, sepasang. Oh iya, sepasang ya. Ya, Oke. Kemarin aku ketemu tuh duta genre Bali 2023. Si duta pendidikan, duta pendidikan. Duta pendidikan. Yang kemarin jadi moderator itu adalah duta genre putranya. Oh, putranya. Oh, si Dwi ya, Dwi. Ya, Dwi. Ya. Oke. Nah, ini pada bingung Mas ini. Nanti cek di ini apa, kemarin kita posting di Instagram Gema Bali. Kita posting juga, nanti ada juga tampilan-tampilannya. Oke, terima kasih Beli J. Iya. Sudah sharing-sharing ke kita gitu ya kan, terkait dengan keluarga berencana yang berkualitas gitu kan. Iya. Sudah sharing-sharing, terima kasih atas waktunya. Mungkin next kita bisa ikut berpartisipasi lagi Gembalinya terhadap gerakan daripada genre untuk membuat keluarga yang berkualitas. Terutama segmennya adalah remaja-remaja ya. Iya. Ya nanti kita info-info aja Beli. Ya, Nanti saling komunikasiin gitu. Dan terakhir kepada Semeton Gema Bali yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk di like, komen, di subscribe juga, dan di share video ini karena mungkin video ini bisa menjadi manfaat ketika teman-teman menonton sampai habis. Dan seperti itu. Dan terima kasih dan sampai jumpa kembali di video-video kita selanjutnya. Sukses semua. Sukses semua.